Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvan Nurdin dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaplikasian teori graf dalam jejaring media sosial. Nah, di sini saya akan membahas tiga hal nih dan kesimpulan satu. Yang pertama adalah pengertian teori graf, kemudian pemanfaatan teori graf dalam media sosial, kemudian ada pengaplikasian teori graf dalam media sosial Twitter atau X yang saya ambil sebagai contoh. Yang terakhir akan ada kesimpulan. Nah, pertama, Pak, mari kita bahas tentang pengertian teori graf. Teori graf ditemukan oleh Leonhard Euler saat beliau sedang mencoba memecahkan permasalahan jembatan Königsberg. Nah, dalam permasalahan ini terdapat 4 wilayah yang dihubungkan. Nah, timbul pertanyaan nih, apakah seseorang yang berada dalam suatu wilayah dapat menyeberangi semua jembatan satu persatu dan kembali ke tempat asalnya dengan hanya melalui masing-masing jembatan hanya sekali? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Euler menggambarkan seperti di sebelah kanan ini, yang kita kenal sebagai graf. Nah, graf ini digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, setelah menggambarkan permasalahan ini dalam sebuah graf dan mengamatinya, beliau atau Leonardo Euler menyimpulkan bahwa tidak mungkin seseorang dapat kembali ke tempat asalnya dengan melewati jembatan tersebut hanya satu kali. Nah, dalam suatu graf, objek atau dalam kasus sebelumnya merupakan wilayah atau pulau lah, dinyatakan dengan noktah atau bulatan atau titik atau yang disebut simpul atau vertex. Seperti pada gambar ini yang diwakili oleh angka 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan hubungan antara objek yang dalam kasus sebelumnya merupakan jembatan dinyatakan menggunakan garis yang disebut sebagai sisi atau edge. Dalam penggambarannya seperti yang di sebelah kanan ini. Setiap edge memiliki panjang masing-masing. Nah, berikutnya bagaimana sih pemanfaatan teori graf ini dalam bermedia sosial? Nah, teori graf dapat digunakan untuk menyimpan informasi pertemanan atau hubungan antar pengguna. Nah, penggambaran ini dapat digambarkan dalam suatu graf di mana simpul atau titik-titik tadi akan mewakili setiap user atau pengguna dari suatu sosial media. Dan hubungan antara pengguna-pengguna tersebut seperti follow atau di follow itu akan direpresentasikan oleh garis atau edge tadi. Nah, setelah penggambaran ini kita dapat memanfaatkannya dalam fitur seperti fitur rekomendasi pertemanan atau mempermudah fitur pencarian. Nah, graf juga dapat digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau interaksi antar pengguna dan memetakan interaksi-interaksi tersebut menjadi suatu media yang lebih mudah untuk dianalisa. Jadi, fitur-fitur seperti like user A, like postingan dari user B ini dapat digambarkan dalam suatu graf untuk mempermudah analisanya. Berikut ini adalah pengaplikasian teori graf dalam media sosial. Dalam hal ini saya ambil contoh Twitter atau X. Yang pertama di sini ada penyimpanan informasi hubungan pertemanan. Dalam kasus ini terdapat 5 pengguna A, B, C, D, dan E, dan semuanya mereka itu saling memfollow satu sama lain. Nah, kasus ini dapat kita gambarkan dalam satu graf seperti graf di sebelah kiri ini. Atau kita dapat menggambarkannya dalam matriks adjacency. Graf ini dapat dilihat bahwa setiap simpul memiliki garis-garis yang berhubungan dengan simpul-simpul lainnya yang melambangkan bahwa setiap simpul di sini memfollow atau di-follow oleh simpul-simpul yang lain atau user-user yang lain. Dalam matriks ini hubungan itu digambar B berhubungan dengan B digambarkan dengan 1, C berhubungan dengan A digambarkan dengan angka 1 juga. Nah, selanjutnya bagaimana sih pemetaan interaksi dalam suatu graf itu? Saya beri contoh di mana terdapat 2 pengguna nih, pengguna A dan B, di mana pengguna A menggunakan fitur reply pada pengguna B dan kegiatan itu dapat digambarkan dalam graf di sebelah kanan ini. Di sini saya jelaskan bahwa pengguna A, nah di sini hubungannya menggunakan anak panah ya, artinya pengguna A ini melakukan atau menggunakan fitur berangka 4 ini. Nah, pengguna A ini menggunakan fitur ini pada siapa? Pada pengguna B yang digambarkan dengan hubungan fitur 4 dan pengguna B di sini. Jadi jika dirangkai dalam sebuah kalimat, pengguna A menggunakan fitur reply pada post yang dibuat oleh pengguna B.
Nah, selanjutnya, setelah itu, pengguna melakukan fitur pause yang digambarkan dalam angka satu di sini. Jadi setelah pengguna A mereply post dari pengguna B, dia lanjut melakukan post yang digambarkan dengan angka satu di sini atau fitur satu. Nah, selanjutnya di mana pengguna A menggunakan fitur repost pada pengguna E dapat digambarkan dalam graf di bawah ini, di mana fitur repost kita gambarkan dengan angka 2 dan repost dari postnya siapa ini, kita bikin hubungan antara repost ini dengan pengguna E sebagai pemilik dari post tersebut. Nah, setelah digambarkan dalam graf seperti ini, akan lebih mudah kita analisis bahwa pengguna itu melakukan apa saja dan berinteraksi dengan siapa saja di sini. Data-data ini dapat kita manfaatkan dalam membuat suatu fitur seperti membuat fitur rekomendasi bagi pengguna atau menganalisis fitur apa saja yang paling sering digunakan gitu. Nah, kesimpulannya, pemanfaatan teori graf dalam sosial media seperti Twitter atau X telah mempermudah pemetaan aktivitas-aktivitas pengguna serta memudahkan analisa jejaring media sosial sebagai dasar pembuatan fitur-fitur seperti rekomendasi pertemanan atau rekomendasi media yang diminati oleh pengguna. Sekian presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.